Kita kembali ke DBS to the point. Baru saja kita berbicara dengan pengusaha Sofyan Wanandi yang dekat dengan seleksi atau proses seleksi kabinet Jokowi JK. Tetapi sebetulnya ada tokoh atau institusi yang lebih hulu yang menyeleksi para calon menteri kabinet Jokowi JK kali ini. Seperti Anda tahu, PPATK lalu kemudian KPK dilibatkan dalam proses rekrutmen kali ini. Dan ternyata menjadi sangat penting. Untuk itu kita hadirkan Wakil Kepala PPATK, Mas Agus Santoso. Saya panggil satu persatu. 34 menteri. Presiden Joko Widodo baru mengumumkan susunan kabinet kerjanya sepekan setelah dilantik. Tarik ulur penyusunan nama menteri mewarnai penyusunan kabinet yang sebenarnya telah dilakukan sejak akhir September lalu. Demi memenuhi janji mewujudkan pemerintahan bersih, Jokowi meminjam tangan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan untuk menyeleksi kandidat menteri. Pusat Analisis Transaksi menemukan 3 nama dalam daftar yang memiliki transaksi mencurigakan. Sementara KPK menyebut 17 orang dari 43 nama yang diajukan Jokowi JK masuk dalam daftar berpotensi terjerat kasus korupsi. Data negatif ditandai dengan label merah dan kuning. Mayoritas bagus. Harta kekayaannya kabinet Pak Jokowi ada yang mencurigakan tidak, Pak? Ada yang sudah saya laporkan pada Presiden, ya. Buya Syafi'i bilang, Jokowi sangat cerdik dengan melibatkan PPATK dan KPK merekrut para calon menterinya. Iya. Tanggapan Anda, Mas Agus? Saya kira memang betul yang disampaikan Bu ya, dalam pengertian bahwa Indonesia perlu orang-orang yang berintegritas. Selain tentu orang-orang yang punya pengalaman dan memiliki kompetensi. Tetapi proses rekrutmen, mencari orang yang bersih, yang berintegritas, saya kira itu nomor 1. Lalu posisi PPATK kali ini itu seperti pintu masuk, begitu juga KPK, yang membuat orang bisa punya tiket atau bahkan sudah punya boarding pass, tetapi tidak bisa masuk ke pesawat sama sekali, Mas Agus. Ya, PPATK alhamdulillah merupakan institusi yang saat ini punya data cukup lengkap ya, mengenai rekam jejak orang-orang. Hampir ya semua orang yang pernah bertransaksi melalui sistem keuangan. Ya. Kita punya data SIPESAT, sistem pengguna jasa terpadu. Sistem pengguna jasa terpadu. Ya, jadi semua orang yang pernah menggunakan jasa keuangan di Indonesia itu ada recordnya di PPATK. Kemudian kita punya laporan LTKM, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kita punya laporan LTKT, laporan transaksi keuangan tunai. Kita juga produk PPATK adalah LHA dan LHP yang disampaikan kepada penyidik yang menceritakan tentang dugaan orang-orang yang kemungkinan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Termasuk nama-nama yang diajukan oleh Jokowi kemarin. Ya, kita secara umum kita punya nama-nama banyak orang. Iya. Gitu, Bang. Pasti secara umum nama-nama banyak orang pasti ada di situ lah. Tapi kan jelas yang dimaksudkan kemarin itu kan sejumlah nama yang 34 diantaranya sekarang sudah jadi menteri, Mas Agus. Ya, kira-kira begitulah. Iya. Mas Agus, tentu ada beberapa pandangan pro kontra. Saya ketemu dengan seorang pengusaha lalu bilang begini, kenapa harus ke KPK dan kenapa harus ke PPATK? Kan Presiden punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi pembantu-pembantunya. PPATK melihat cara ini seperti apa? Apakah this is very proud untuk sebuah institusi atau apa gitu? Sebetulnya pada waktu PPATK katakanlah dengan undang-undang baru ini ya, Undang-Undang 8 2010, Pak Yusuf, Kepala PPATK dan kami pada awal ketika dilantik bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada waktu itu. Untuk memikirkan bagaimana sistem rekrutmen para pejabat itu kita bisa melakukan salah satu pertimbangannya adalah rekam jejak transaksi keuangan yang bersih, rekam jejaknya. Mas Agus, apakah itu berarti
kalau bisa jangan hanya mereka yang jadi menteri saja, tapi siapapun pejabat publik yang mau diangkat harus lewat PPATK gitu. Jadi pada waktu itu tahun 2012 hasil pembicaraan dengan Menpan pada waktu itu, kemudian Menpan menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2012 yang menyarankan kepada semua institusi untuk mengangkat jabatan eselon 1 dan eselon 2 strategis dimintakan terlebih dahulu rekam jejak kepada PPATK. Sehingga sebetulnya untuk soal seleksi dalam proses rekrutmen untuk mencari orang-orang yang track record-nya keuangannya bersih, ini bukan yang pertama kali. Bukan yang pertama kali, jadi sudah ada sebelumnya? Iya, jadi kami dari tahun 2012 itu sudah melakukan misalnya untuk proses seleksi Hakim Agung, untuk Dewan Komisioner OJK, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemudian jabatan-jabatan eselon 1 di beberapa kementerian, belum semua. Nah ini belum semua memang, sehingga kita dorong nanti kalau bisa semua. Nah, lalu bahkan eselon 2 strategis dari beberapa kementerian juga. Cuman Mas Agus, saya tidak bisa membayangkan kalau nanti para calon anggota DPR juga harus melalui PPATK, akan seperti apa itu ya? Ya, kalau selama datanya dengan sistem yang kami punya, sistem database yang kami punya, hanya nanti yang perlu dilengkapi tentu setelahnya ada pemerintahan baru ini adalah data PEP, Pak. PEP itu political, data PEP, ya, data political exposed person. Jadi nanti semua pejabat ya, semua pejabat ada misalnya kita mintakan misalnya dari Sekretariat DPR, dari BAKN, dari Sekretariat Negara, pejabat-pejabat di lingkungan legislatif, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, serta pejabat-pejabat penyelenggara negara ya, untuk kita masukkan dalam database sebagai PEP. Sekarang pun kita sudah punya, memang selalu harus diperbaiki, diperbaharui ketika ada jabatan-jabatan baru. Mas Agus, saya kira kita sudah memulai sejarah baru, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Jokowi JK mengajukan hal seperti ini ke PPATK dan sambutan publik lewat sosial media itu sangat luar biasa. Itu sentimennya semua positif. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di DBS To The Point. Kita masih bersama saya dalam DBS To The Point dan kita masih bersama Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Mas Agus, beberapa kali sebetulnya Jokowi sudah mengindikasikan bahwa ketika menyeleksi PPATK maupun KPK akan dilibatkan. Prosesnya sebetulnya gimana? Ya, ketika Pak Jokowi menyampaikan itu, tentu kami segera merespon itu dan menyambut baik. Dan kami sudah siap-siap di dalam untuk apa-apa, jangan sampai quote-unquote memalukan nanti kan, mungkin jadi terlalu lama atau apa. Jadi ada dua persoalan pada waktu itu yang segera direspon oleh PPATK. Pertama adalah seberapa keabsahannya nanti. Apakah kalau yang minta itu tim transisi, apakah kita bisa berikan atau tidak. Lalu kajian hukum kita mengatakan bahwa tidak bisa diberikan kalau kepada tim transisi. Kalau tim transisi tidak bisa tetapi diberikan. Kalau kepada Jokowi diberikan kapan? Nah, diberikan pada kapan? Pada waktu itu sebetulnya tim hukum PPATK berpendapat bahwa Pak Jokowi sudah legitimate bisa meminta ketika beliau sudah dinyatakan presiden terpilih. Gitu. Dalam posisi sebagai presiden terpilih sudah oke, tapi kan belum dilantik. Belum dilantik. Ya. Jadi masih ada perdebatan itu. Tapi untunglah Pak Jokowi meminta itu setelah beliau sudah dilantik ya. Jadi lebih legitimate dan tidak ada masalah hukum sama sekali. Datang ke PPATK Pak Jokowi. Yang datang tentu bukan Pak Presiden, tetapi yang datang adalah dari tim transisi menyampaikan nama-nama dalam amplop tertutup. Tetapi yang menerima hasil adalah Pak Presiden sendiri, surat sangat rahasia disampaikan oleh Kepala PPATK Pak Yusuf sendiri yang ketemu Pak Presiden dan diparaf oleh tanda terimanya juga ditandatangani oleh Pak Presiden sendiri, sehingga bagi PPATK itu dokumen tentu sangat bersejarah. Mas Agus, ketika melihat nama-nama itu, Anda terkejut karena ada kemudian yang merah atau kuning atau apa begitu? Itu saya tidak perlu, Anda tidak perlu menyebut nama, tapi kesan Anda pribadi ketika lihat. Yang melihat pertama kali tentu adalah Pak Kepala PPATK. PPATK. Mas Agus nggak lihat?
Saya tidak lihat. Saya sih kurang percaya kalau Anda bilang tidak lihat. Sebagai wakil kepala pasti melihat, apalagi Anda punya hubungan dengan Pak Yusuf kan baik-baik semuanya. Ya, ketika diperiksa seperti ini, ada orang yang mengatakan bahwa PPATK maupun KPK masuk dalam pusaran politik pada saat itu. Ada yang bilang Jokowi menggunakan PPATK maupun KPK untuk bumper politik supaya dia bebas dari tekanan-tekanan baik kawan koalisinya maupun kawan profesional. Disadari nggak oleh PPATK soal ini? Ya, kami sebetulnya ketika memberikan ini, tadi saya sampaikan bahwa proses seperti ini sudah kami jalankan sejak tahun 2012. Pada waktu tahun 2012 itu pun, ketika kami bekerja dengan Kemenpan, sudah ada timbul persoalan hukum sebetulnya mengenai kewenangan memberikan informasi semacam ini. Iya, tapi itu sudah kita kaji, sudah lama, sehingga kami sudah firm bahwa yang kita berikan kepada penyidik, karena ada beberapa pengamat mengatakan bahwa seharusnya PPATK tidak bisa memberikan kepada presiden, hanya bisa memberikan kepada penyidik. Benar seperti itu kalau itu ada berupa laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan LHA atau LHP itu pada penyidik. Tetapi ini adalah soal sharing informasi, jadi cerita di pasal yang lain lagi. Gitu. Dan ini sudah kita jalankan dari tahun 2012. Sharing informasi, Mas, tapi kemudian itu kayak angin puting beliung karena kemudian PPATK saya tahu tenang-tenang, tidak terlalu banyak berpikir karena itu kan confidential. Tapi setelah di KPK, yang saya tahu adalah 1 hari setelah ada pertemuan di KPK dan pemeriksaan di KPK, beberapa LSM kemudian mengatakan sejumlah nama yang diajukan ke PPATK dan KPK itu bermasalah. Ini kemudian kan menjadi keributan. Problem seperti ini apa yang dilihat oleh PPATK ya? Karena bagi saya PPATK lebih tenang gitu dalam kasus seperti ini. Pak Kepala PPATK, Pak Yusuf, pada waktu itu sudah menginstruksikan, kami sudah membentuk tim kecil. Karena kami tahu hari-hari semakin mendekat, dan kita sudah menduga nama-nama itu akan datang pada hari Jumat, lalu kami harus lembur Sabtu, Minggu, Senin ya, sehingga kita sudah menyiapkan itu dan sudah diinstruksikan bahwa tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bicara dan saya tahu sampai sekarang tetap tidak ada yang bicara. Termasuk ketika Mas Agus di sini tidak juga membicarakannya. Ya, karena kemudian kan ada yang melihat cara seperti ini dianggap cerdik walaupun memakan teman koalisi sendiri dan bahkan mungkin memakan teman profesional sendiri yang mungkin dijagokan oleh Jokowi JK untuk jadi menteri. Tapi begitu hebatnya PPATK dan KPK untuk kemudian membentengi kita untuk supaya lebih bersih gitu, Mas. Iya. Jadi sebetulnya sekali lagi pemilihan menteri, pembantu presiden, hak prerogatif presiden. Betul. Saya kira saya tidak ingin mengatakan bahwa kemudian Pak Presiden harus sangat terikat kepada hasil temuan PPATK, karena itu merupakan salah satu bahan pertimbangan presiden untuk memilih. Seperti itu. Mas Agus, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Kita kembali ke DBS to the point. Mas Agus, tadi Anda berbicara tentang cerita bagaimana ini kemudian rame di luar. Saya sebetulnya yang menanyakan karena publik juga menanyakan kok tiba-tiba rame. Lalu kemudian ada cerita seolah-olah ini dipolitiking. Sementara ada keuntungannya juga kalau diketahui oleh publik, orang lebih aware kan gitu kan, tidak bisa diam-diam untuk diteruskan orang yang tidak bersih, Mas. Tapi ketika ribut-ribut setelah dari KPK kemarin, apa yang dipikirkan sama teman-teman di PPATK? Pertama, kami bukan lembaga penegak hukum, sehingga bagi kami di PPATK memang tidak mungkin kami berani atau kami tidak sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyebutkan nama, karena PPATK itu sifatnya masih dugaan. Dugaan seseorang, misalnya kalau dalam kasus itu melakukan tindak pidana pencucian uang, dugaan. Dalam hal seperti ini, kami punya catatan bahwa orang ini misalnya sebagai pernah menjadi terlapor, karena itemnya itu yang kita lihat adalah pertama yang bersangkutan apakah pernah terlapor dalam LTKM atau terlapor dalam LTKT, laporan transaksi keuangan tunai. Tadi LTKM itu transaksi keuangan mencurigakan. Atau
ada catatan bahwa yang bersangkutan masuk dalam rangkaian yang sudah disusun dalam satu laporan hasil analisis yang sudah kami sampaikan ke KPK atau ke Kejaksaan atau kepolisian. Artinya ada case lah. Ya, ada case. Gitu aja. Kan problemnya itu kan begini, Mas. Ada soal etis yang kemudian kita pertanyakan, bahkan mungkin ada soal legal yang harus dipertanyakan, termasuk publik dan termasuk wartawan seperti saya. Pertama, apa iya dari 80 nama tadi, 86 nama, lalu kemudian 33, lalu kemudian itu kan berarti ada 50-an yang dianggap tidak proper karena misalnya ini, walaupun sudah diklarifikasi bahwa ada juga yang tidak disebut ada garis tanda kuning atau tanda merah begitu. Artinya kan ini kan soal bagaimana orang punya nama baik, begitu. Betul. Ada nggak langkah atau reason bagi PPATK khususnya untuk hal-hal yang kemudian menimbulkan kerawanan-kerawanan seperti ini? Oleh karena itulah kami silent, diam. Kita diam, kita sunyi karena tidak proper bagi kami untuk menyampaikan indikasi-indikasi seperti itu, karena tentu itu menyangkut nama baik seseorang, keluarganya, ya bisa kecewa gitu ya. Kalau itu dikaitkan itu. Oleh karena itu sebetulnya saya juga selalu ingin menyampaikan bahwa pemilihan itu tetap merupakan kewenangan prerogatif presiden, gitu. Bahwa ada catatan dari PPATK dan sebagainya, itu adalah salah satu pertimbangan. Dan belum tentu orang itu misalnya tidak terpilih karena ada catatan dari PPATK seperti itu. Karena problem kemudian timbul, kita itu seperti dikasih gambaran bahwa ini akan masih berderet-deret para koruptor yang siap, dan bahkan kalau tanda merah itu tinggal hitungan bulan, kalau tanda kuning karena laporan masyarakat itu tinggal hitungan tahun, kan itu ceritanya yang berkembang kemudian. Tapi ngomong-ngomong Mas Agus, bagaimana sih pelacakan harta atau rekening itu oleh PPATK sebetulnya? Selain kan ini kan pasti ada tokohnya, lalu kemudian ikutannya gimana? Pertama-tama kita tidak memberikan tanda merah kuning itu. Bukan tanda dari PPATK. Bukan, itu pertama, barangkali mesti saya luruskan. Kalau mengenai pelacakan, biasa kita yang seperti sudah kita lakukan dari tahun 2012, kita sudah ada sistem database. Kita tidak hanya melacak yang bersangkutan, yang kita lacak yang bersangkutan beserta keluarganya. Gitu. Jadi yang bersangkutan dengan istri atau dengan suami, istri, dan suami, anak-anak. Ya. Tapi kan ada juga yang dulu pernah ceritanya jatuh ke artis. Iya. Nanti kita lihat dari sini dulu. Dari situ dulu. Itu dulu. Karena ini kan bukan pendalaman, jadi kita lihat yang bersangkutan dengan keluarganya. Begitu yang kita ambil. Karena faktanya begini kan, model pencucian uang itu kan bukan selain kerabat, itu juga ada di luar itu. Bahkan ada cerita perusahaan bodong kan, Mas? Bisa ya. Kalau dari temuan yang kemarin itu? Kita lihatnya yang bersangkutan dengan keluarganya. Oh, lihat itu, yang bersangkutan dengan keluarganya. Dan statementnya Kepala PPATK Pak Yusuf adalah bahwa tidak ditemukan transaksi yang mencurigakan. Mungkin salah kutip saya? Ya Mas Agus. Karena itu kemudian itu dikutip oleh media. Apakah benar atau gimana? Saya kira tidak perlu dibicarakan. Ya, tidak usah terlalu dibicarakan itu. Oke, Mas Agus, kita akan lanjutkan setelah ini. DBS to the point akan segera kembali. Kita kembali ke DBS to the point masih dengan Wakil Kepala PPATK Mas Agus Santoso. Mas, itu sejarah sudah dibuat. PPATK diikutkan, KPK diikutkan, dan tidak akan menjadi langkah mundur kalau 5 tahun lagi itu tidak dilibatkan. Tetapi apakah ini akan terus-menerus PPATK sebagai sebuah institusi akan memantau setelah ada cerita seperti ini? Pertama tentu kami bangga, anak-anak juga merasa bangga bahwa PPATK sebagai institusi diikut sertakan dalam proses seleksi pejabat setingkat menteri. Dan kami berharap justru untuk semua kementerian pada waktunya nanti memilih eselon 1 dan eselon 2 strategis, mungkin juga direksi BUMN besar, dan penyelenggara negara lain, kiranya bisa juga dilakukan seleksi semacam ini. Ini diperluas? Iya, diperluas.
Dan kami siap itu karena database kami sudah kita bangun, sengaja memang salah satunya untuk mengantisipasi ini. Artinya secara teknis tidak ada masalah sedikit pun sebetulnya. Tidak ada masalah. Dan tidak perlu waktu terlalu lama sebetulnya. Tidak perlu waktu terlalu lama. Iya. Taruhlah memeriksa rekening saya. Bisa dalam waktu berapa lama, Mas Agus? Ya, kita tadi dengan kriteria itu karena semua data sudah ada, kita tinggal ketik nama Don Bosco Salamun, tanggal lahir, akan keluar di tempat kami itu, Bapak itu punya tabungan di mana saja, di bank mana saja, punya kredit di mana saja. Setengah jam bisa begitu? Ya, kira-kira begitu. Secepat itu ya? Iya, cepat. Jadi kadang-kadang malu lihat Mas Agus ini, saya kira kalau lihat orang-orang yang korup misalnya tahu kalau uangnya dari mana dan kemana begitu ya? Iya, saya juga. Atau tidak wajar gitu lah. Yang kami pikir kadang-kadang kok masih berani korupsi dengan sekarang data yang begitu lengkap, masih berani, itu kan artinya hanya tinggal tunggu waktu. Atau malah sebaliknya juga sekarang ini alih-alih diusulkan dan menjadi pejabat, jangan-jangan malah lari ke KPK kan gitu ya. Tetapi kan Mas, sekarang kan belum ada pengaturan tentang transaksi tunai. Iya. Saya tahu bahwa PPATK sangat berkepentingan untuk membatasi atau sangat membatasi transaksi tunai. Gimana perspektif Anda? Idenya dari semua otoritas bidang keuangan sebetulnya sama. Bank Indonesia misalnya punya visi untuk financial inclusion, less cash society. Kalau kita lihat di pemerintah daerah DKI juga sudah kepingin semuanya itu dengan smart card. Betul-betul. Ya. Jadi semua kita sebetulnya sudah mulai menggiring ke sana. Lalu PPATK juga sejak tahun 2010 malahan pada waktu itu masih dipimpin Pak Yunus Hussein sudah mengajukan ini pembatasan transaksi tunai. Idenya memang pembatasan itu yang tunai 100 juta. Kenapa nilai 100 juta? Karena misalnya pembawaan uang tunai lintas batas juga batasnya 100 juta. 100 juta? Iya. Rancangan sudah ada. Rancangan sudah ada sekarang? Naskah akademis juga sudah ada. Sudah di DPR? Masih waktu itu belum dapat ampres. Ya, masih ada di Menkumham. Ya. Mudah-mudahan kita akan perjuangkan ini masuk dalam prolegnas yang pertama kali nanti akan digelar DPR, masuk biasanya kan sekitar 150. Karena lubang untuk memperkaya diri kalau lewat bank itu sudah susah, kan transaksi tunai ini masih ini, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan apa iya akan cepat diokekan atau dibahas undang-undangnya. Keuntungannya bukan hanya soal bahwa ini kami meyakini kalau undang-undang ini diterapkan maka 50% masalah suap, gratifikasi dan sebagainya akan selesai. Karena mereka semua akan masuk ke dalam sistem keuangan yang formal. Tetapi keuntungan lain adalah rakyat kita juga akan bankable semuanya. Akan menjadi bertransaksi melalui jasa keuangan yang formal. Mas, kembali ke soal kabinet yang kita bicarakan tadi. Tadi kan pertanyaan saya adalah bahwa nanti akan dipantau terus selama 5 tahun. Kita tentu bisa menduga kekayaan seseorang bertumbuh tiap tahun seperti apa gitu. Kira-kira bagaimana cara itu diatur untuk bisa dipantau ya? Kalau pemantauan kekayaan tentu akan dilakukan melalui LHKPN. Nanti ada LHKPN di KPK. Betul. Ya. Kalau dari kami adalah jangan sampai para pejabat tinggi, apalagi selevel menteri, menjadi terlapor LTKM atau LTKT, laporan transaksi keuangan tunai, terutama yang sifatnya setoran. Jadi bagi kami itu perlu mendapat perhatian serius. Kalau ada pejabat yang melakukan penyetoran tunai jumlah besar, 500 juta ke atas setoran tunai, itu dari mana itu? Kalau setoran. Iya. Tetapi Anda kalau tarikan masih mending karena uangnya sudah ada di rekening kan. Ya, kalau setoran dari mana? Kalau pejabat itu kan kita terimanya gaji. Tapi perintah ketika ketemu dengan Pak Jokowi kemarin atau timnya tidak ada misalnya terus Anda pantau untuk kemudian 5 tahun lagi ketika dideklar semua bersih begitu misalnya. Ya, tapi itu sudah kewajiban kami menjalankan undang-undang. Itu sudah kewajiban PPATK. Mas, kembali lagi saya merasa bahwa kita sudah membuat sejarah. Betul. Paling tidak untuk saat ini, lalu kemudian untuk ke depan, lalu kemudian kalau bisa diperluas, kita punya harapan untuk makin bersih. PPATK sendiri sudah dibilang secara teknis itu sangat siap. Ada masalah lain yang membuat itu tidak bisa jalan? Sementara tidak ada, tapi kami sebagai pusat pelaporan
kami nanti akan ketemu dengan Menpan untuk sedikit memperbesar unit teknologi informasi kami. Karena sekarang ini unit teknologinya itu setingkat eselon 2. Jadi kita ingin unit teknologinya IT-nya ini setingkat eselon 1 supaya lebih besar kita bisa mengelola informasinya. Karena memang nyata-nyatanya sebetulnya IT ini adalah backbone dengan harapan yang besar masyarakat PPATK menjadi agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia bersih. Jadi tools utama dia adalah IT ini kan? Karena kita mau menggunakan data matching, database, data mining, yang perlu server besar dan perlu orang-orang yang saling mengawasi supaya tidak kalau satu unit kan terlalu kecil. Tapi yang paling penting kan bukan saja IT-nya, Mas. Orang PPATK sendiri harus bersih. Iya. Integritas teman-teman di PPATK tentu tadi pagi pada waktu upacara Sumpah Pemuda Pak Yusuf menyuarakan itu, anak-anak juga merasa bangga bahwa tiba-tiba PPATK sekarang seperti kedudukannya seperti itu. Luar biasa. Iya. Mas Agus, terima kasih sudah datang ke DBS. Terima kasih sekali, Pak. Pemirsa, demikian perbincangan kita dalam DBS To The Point kali ini, dan kita akan bertemu lagi dalam episode DBS To The Point berikutnya.